Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam ibadah hari Sabat tanggal 14 Juni. Supaya lewat firman Allah yang akan disampaikan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, bagi setiap orang yang mendengarkannya. Oleh sebab itu, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu tanggal 14 Juni ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari jemaat, sebelum kita masuk dalam pembacaan nats pembimbing kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Allah, mari kita menyanyi dari satu pujian, Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Mari kita tunduk menghadap Tuhan dalam doa. Tiba saatnya Bapa, di mana kami memulai menyampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat Bumi Mutiara Kasih, dan bagi setiap anak-anak-Mu yang rindu dan mau mendengarkannya. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya sungguh-sungguh firman ini akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan, akan menjadi pegangan pada kami dalam kami menjalani hidup ini. Dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan tahun silih berganti. Karena firman-Mu adalah kekuatan-Mu. Dengan firman kami siap. Dengan firman kami yakin dan kami percaya bahwa setiap orang yang percaya pada firman, mereka adalah milik-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Dengarkan doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Kami siap masuk dalam ibadah kami untuk mendengarkan nats pembimbing yang Engkau sudah pertaruhkan untuk kami, anak-anak-Mu. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan
Atau kita akan masuk dalam tabisan dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat, amin. Nas pembimbing yang akan menjadi penghentar kita untuk masuk dalam firman Allah, dia terambil daripada Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes pasal yang ketiga, kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai pada ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggalnya, anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Demikianlah nas pembimbing kita yang akan menjadi berkat bagi kita sekalian untuk kita masuk sebentar untuk mendengarkan firman Allah. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, kita akan masuk dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai pada ayatnya yang ke-40. Atau bisa kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai pada ayatnya yang ke-9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-8 dan ke-9. Pengampunan dosa. Marilah jemaat, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, kita mohon pengampunan dosa atas segala dosa dan perbuatan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dan sujud menyembah di hadapan takhta kekudusan dan kemuliaan-Mu untuk mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran,
baik secara perkataan maupun perbuatan. Kami sadar ya Bapa, akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu maka saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kini tiba saatnya di mana kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah yang terambil daripada kitab Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai pada ayatnya yang ke-35. Sebelumnya mari kita nyanyikan satu pujian, Indah Rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Dan ku merasakan indah rencanamu. Jemaat, saya undang kita semua dan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini, marilah kita bangkit berdiri untuk kita sama-sama akan membaca firman Allah dari Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya ke-31 sampai pada ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-31 sampai pada ayatnya yang ke-35. Demikianlah firman Allah, dan judul daripada firman ini ialah perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Allah yang baru saja kita dengar, dan kita tahu bahwa firman ini sendiri keluar daripada mulut Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyampaikan kepada kita sekalian sebagai anak-anaknya bahwa firman ini merupakan suatu perintah baru, suatu perintah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Dan firman ini juga merupakan satu peringatan kepada kita selaku hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja atau di mana saja Tuhan kehendaki kita melayani Tuhan. Entah itu di gunung, entah itu di lembah, entah itu di kota atau di desa atau di pelosok-pelosok tanah air kita, bumi Indonesia sekalipun, atau kemana saja langkah kaki kita, Tuhan perintahkan untuk pergi melayani pekerjaan Tuhan di mana saja Dia kehendaki. Maka sebagai anak-anaknya kita harus tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman ini, bahwa dikala kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk melayani pekerjaan Dia, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena perintah baru yang Dia sampaikan pada kita pada hari ini merupakan suatu perintah di mana kita sebagai anak-anaknya harus melaksanakan itu. Harus menuruti hal itu. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita selama kita masih numpang dalam dunia ini. Sebab orang yang melakukan kehendak Tuhan lewat perintah yang kita sudah dengar bersama daripada Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35 ini, itu merupakan suatu anugerah bagi kita dan akan menjadi satu berkat yang luar biasa bagi kita sebagai anak-anaknya kalau kita mau melaksanakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang kita sembah. Sebab Dia adalah Allah yang memegang napas kehidupan setiap orang-orang percaya. Dia adalah Allah dan Tuhan yang kalau kita mengikuti akan perintah ini dan kita pergi untuk melaksanakan perintah ini untuk melayani sesama kita, maka kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dan oleh kuasa pimpinan Roh Kudus-Nya akan senantiasa menyertai kita. Dan oleh sebab itu tidak perlu kita takut, karena Dia yang memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 28. Pergilah kamu jadikan sekalian bangsa ini muridku. Itu juga merupakan satu perintah kepada kita. Dan dalam kita melaksanakan perintah itu, maka Keluaran 15 ayat 13 dia mengatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat. Berarti dengan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui perintah yang Dia sampaikan kepada kita untuk melaksanakan amanat agung, maka Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan meninggalkan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap hamba-hamba yang setia melayani Dia. Apakah dia itu pendeta, apakah dia itu majelis, kalau dia setia, pasti Tuhan akan memberkati dia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dia lapar, Tuhan tidak akan membiarkan dia haus, dan Tuhan tidak akan membiarkan dia telanjang. Karena berkat yang Tuhan sudah turunkan pada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan setiap orang yang percaya akan firman itu, maka Ulangan 28 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-13 itu akan menjadi bagian kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut dalam menghadapi tantangan apa sekalipun. Oleh sebab itu marilah kita belajar daripada firman ini yang disampaikan sendiri oleh mulut Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anaknya, untuk kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nas pembimbing kita tadi di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16, dia berkata di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus,
anak-anakku jemaat Bumi Mutiara Kasih yang Tuhan Yesus kasihi. Kasih itu kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat ke-36. Dikala berita datang kepada Yesus bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu dia telah meninggal. Dikala Yesus datang mengunjungi akan Marta dan Maria yang mempunyai saudara Lazarus yang sudah dipanggil Tuhan. Dikala Yesus datang, Yesus melihat akan hal yang menimpa Marta dan Maria. Kita lihat kasih yang dia keluarkan supaya semua orang yang hadir di situ boleh melihat air mata dia yang tertumpah. Berarti dia sangat mengasihi Marta, Maria, dan saudara laki-lakinya yang satu itu yang bernama Lazarus, yang kini sudah meninggal. Tapi kita harus tahu bahwa dikala Yesus hadir di tengah-tengah masalah dan kesulitan yang kita hadapi, maka segala sesuatu situasi saat itu akan menjadi berubah. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia yang menciptakan kita. Dia yang lahirkan kita ke dalam dunia ini. Dan dikala kita ditimpa oleh bermacam-macam tantangan dan persoalan sampai kepada maut sekalipun, maka ingat, dia tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya, dikala Lazarus mati, dia datang. Dia datang. Dia menjumpai semua mereka yang hadir di sana. Lalu dalam ayat ke-36, dikala orang-orang Yahudi melihat dia dan melihat dia bagaimana dia mengasihi Lazarus, mereka berkata, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Artinya, lihatlah betapa kasihnya kepada Lazarus. Dan pada saat itu kita tahu bahwa Lazarus sudah beberapa hari, bahkan sudah dikuburkan. Dan oleh kasihnya itu dia alirkan kepada mayat yang sudah tidak bergerak lagi. Dia alirkan kuasanya itu kepada Lazarus yang sudah meninggal. Dan dia berkata kepada Lazarus, Lazarus, bangkitlah. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saat itu mujizat terjadi. Dan Lazarus bangkit. Dalam keadaan kakinya terikat. Lalu dia minta kepada orang-orang yang hadir di situ untuk membuka ikatan pada kakinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, itu satu kasih yang luar biasa yang dia berikan kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Dia buktikan kepada setiap orang yang hadir di situ bahwa aku sanggup, yang mati sekalipun aku bangkitkan. Yang buta, dengan sepatah kata kalau pada mulutku, yang buta dapat melihat, yang timpan dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar, yang sakit di kolam Siloam saat itu pun juga dia datang dan dia menyembuhkan orang itu, dan orang itu pun langsung berdiri dan memandang dia. Luar biasa. Kalau kita yakin dan kita percaya akan kuasa dan kasih daripada Kristus itu, maka kita tidak perlu takut menghadapi tantangan apa sekalipun.
apalagi situasi yang sementara melanda negara kita saat ini, di mana pandemi COVID-19 begitu banyak penyakit sampar itu sudah mengambil bangsa kita. Sudah ribuan yang dipanggil pulang, dan bukan saja bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa di dunia pun juga, sampai ratusan ribu mengalami tantangan lewat kematian yang terjadi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, oleh sebab itu mari dalam menghadapi semua tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia atau sebagai bangsa kita, hendaklah kita tahu bahwa Mazmur 25 ayat ke-10 dia berkata di sana, segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan itu dia penuh dengan kasih setia. Berarti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, andaikan ada tantangan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita lari daripada tantangan itu. Tapi kita datang, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yang kita sembah yaitu Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal. Karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menyelesaikan semua itu bagi kita. Dan Dia sanggup untuk melepaskan kita daripada semua tantangan itu. Baru di situ kita dapat melihat bahwa Allah yang kita sembah bukan sembarang Allah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kuasa di sorga dan di bumi. Yang mati sekalipun Dia bangkitkan. Yang buta sekalipun Dia celihkan matanya saja dan mata bisa terbuka dan melihat. Yang sakit lepra sekalipun Dia sekali saja menyampaikan firman kepada mereka, angkatlah tilam dan berjalan, maka mereka pun juga pulang dan berjalan. Itulah kuasa yang ada pada Dia. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anaknya? Apakah kita masih tetap percaya kepada Dia bahwa Dia dapat melakukan segala perkara bagi kita dalam kehidupan ini dikala kita menghadapi tantangan yang bernama pandemi COVID-19? Masihkah kita percaya kepada Dia? Masihkah kita percaya akan kuasanya? Masihkah kita percaya akan kebenaran firman-Nya? Kalau kita percaya tentang kebenaran firman-Nya, maka firman itu sendiri akan menyertai kita dan memberkati kita. Sebab apa? Sebab firman itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Firman itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Saya katakan sekali lagi bahwa firman yang sudah kita pegang dan sudah kita dengar pada malam ini, bahwa firman itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Sebab di dalam firman itu ada kuasa yang bernama kasih. Dan kasih itu melebihi segala-galanya. Dan oleh sebab itu harus kita miliki kasih. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat ke-4, dia berkata di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ayat ke-8 dia katakan, kasih tidak berkesudahan. Ayat ke-13 dia katakan, iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan oleh sebab itu 1 Korintus 14 ayat 1 dia katakan, kejarlah kasih itu. 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan sana, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasihku. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Korintus, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Berarti kasih Allah
itu tidak akan pernah berkesudahan bagi setiap orang yang percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus jiwa kita, yang dapat menyelamatkan saudara dan dapat menyelamatkan saya, karena kasih-Nya sangat besar kepada kita sekalian. Walaupun seringkali kita malas ke gereja, kita malas membaca firman Tuhan, kita malas berdoa bersama-sama dengan keluarga, tapi kita harus tahu bahwa Allah itu penuh kasih. Dia sabar. Dia mau menunggu saudara dan saya kapan kita mau menyerahkan hidup ini seutuhnya pada Dia. Dan kalau kita mau menyerahkan seluruh kehidupan ini, seluruhnya, rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, bangsa kita ini, kita serahkan semua kepada Dia, maka yakin saudara bahwa telinganya yang mendengar itu, maka Dia akan langsung bertindak untuk memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena Dia adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu tidak pernah berkesudahan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Oleh sebab itu beruntung dan berbahagia kepada kita yang sudah memiliki Dia sebagai anak tunggal Allah yang bernama Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah Bapa yang di sorga, karena Dia telah memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini sebagai terang untuk dapat menerangi setiap orang yang masih hidup dalam kegelapan, yang masih hidup berkelimpangan dengan dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Dia lewat firman-Nya. Maka dengan penuh kasih Dia datang, Dia turun ke dalam dunia, Dia selesaikan semua masalah itu. Sebab tadi saya sudah katakan bahwa kasih itu tidak pernah berkesudahan. Berarti kasih itu akan mengalir sepanjang masa di mana kita berada, dalam keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Kalau kita angkat tangan pada Dia dan kita menyerahkan seluruh hidup kita ini pada Dia, maka kasih-Nya daripada Dia itu akan mengalir menjadi bagian kehidupan kita, dan akan menjadikan hidup kita hidup yang baru, hidup yang penuh penyerahan kepada Dia sebagai anak tunggal Bapa. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih setia. Jemaat, kekasih Kristus, kita tadi sudah mendengar dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat ke-37 sampai pada ayatnya yang ke-40 tentang hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sudah itu Dia langsung, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti dalam hukum ini yang disampaikan kepada kita sekalian dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40 itu, Dia menuntut daripada kita supaya kalau kasih yang kita sudah terima daripada Dia itu, kasih itu juga kita harus bagikan kepada mereka yang belum mengenal kasih daripada Bapa kita di sorga yang bernama Yesus Kristus. Kita harus bagikan. Karena saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa agama itu tidak dapat menyelamatkan siapapun di dalam dunia ini. Agama itu adalah merupakan jembatan untuk kita masuk ke dalam firman Allah yang dapat menyelamatkan kita. Sekali lagi saya katakan bahwa agama apapun di dalam dunia ini tidak dapat menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita berpegang pada firman Allah, dan firman itu akan menyelamatkan kita. Dan dalam kitab Injil Yohanes sendiri dikatakan di sana
Bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Ayat ke-14. Yohanes, kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat ke-14. Firman itu sudah menjadi manusia. Dan dia tinggal di tengah-tengah kita. Dia tinggal di dalam diri kita. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ada firman juga yang mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah ada kehidupan. Firman itu yang ada dalam hati kita akan memberikan kehidupan bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut akan goncang-gancing dunia ini dengan segala berbagai masalah yang dihadapi, yaitu tentang pandemi COVID-19. Kita tidak perlu khawatir. Anak-anakku jemaat, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu akan kebenaran firman. Karena di dalam firman itu ada kasih Allah yang luar biasa. Dan kasih itu lebih besar dari segala-galanya. Dan kasih itu dapat menyelesaikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kasih itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak yang selalu mau bersandar dan berharap akan kasih Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu jemaat kekasih Kristus, kalau kasih Tuhan itu, kalau firman Allah itu sudah tinggal dalam kita, dalam hidup kita, maka kita tidak perlu takut. Pemazmur dalam Mazmur 91 yang sudah sering kita dengarkan, ayat ke-7 dia berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Inilah kasih. Kalau kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, pandemi COVID-19 ini dia mau mencari jalan untuk menghancurkan kita sekalipun. Tuhan bilang apa? Stop. Pandemi COVID-19. Aku berkuasa atas langit bumi dengan segala isinya. Berkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia akan dilindungi, dia akan dikasihi, dan dia akan dijaga. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Mazmur 100 ayat 5 dia berkata di sana, sebab Daud berkata di sana, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Coba lihat. Kasih setia Tuhan itu selamanya. Dan itu akan berlaku untuk turun-temurun bagi setiap orang-orang yang percaya kepada dia sebagai anak tunggal Allah. Kalau kita percaya dan kita bersandar pada dia, maka dia akan alirkan kasihnya yang luar biasa itu untuk datang menjumpai kita. Sehingga kita lihat ada saudara kita yang sakit, dikala hamba Tuhan datang berdoa dengan dia dan mereka angkat tangan pada Tuhan, ada kesembuhan terjadi, ada mujizat yang terjadi. Karena apa? Karena kuasa daripada dia itu akan menjawab semua tantangan yang kita hadapi. Sekalipun walaupun sudah sekarat di rumah sakit, tapi kalau kita angkat tangan pada Tuhan dan kita undang kuasanya daripada dia, maka saya percaya saat itu pun juga mujizat akan terjadi. Dan itu banyak yang terjadi jemaat. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, itu kenyataan hidup. Kalau Allah beserta kita di dalam Yesus Kristus, tidak perlu kita takut kemana langkah kaki kita pergi membawa kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kemuliaan dan membesarkan nama dia. Firman Allah berkata dia akan tetap menyertai kita. Dia akan tetap menyertai kita. Mengalami pandemi COVID-19, Mazmur 91 sudah jelas mengatakan bahwa orang yang bernaung dalam tangan kuasa Tuhan
Tuhan akan selamatkan, Tuhan akan pagari dia, Tuhan akan jaga dia. Dan bukan saja dia, tapi rumah tangganya, keluarganya, Tuhan akan jaga dia. Karena tadi, kembali lagi saya ulangi, Yohanes 3 ayat 16 sudah katakan. Karena dia mempunyai kuasa yang begitu besar. Dia mempunyai kasih yang begitu mulia. Yang dia sudah berikan kepada dunia ini. Dan oleh sebab itu kita harus percaya. Dan bukan saja harus kita percaya, tapi kalau kita sudah menerima firman dan kita percaya kepada kebenaran firman, kita juga harus melangkah untuk menyampaikan firman itu, menyampaikan isi hati Tuhan itu kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar nama itu. Sebab nama itu dapat berkuasa untuk menyelamatkan orang. Sudah pernah saya katakan lewat pelayanan firman bahwa peristiwa kematiannya di Kalvari, ingat, ada 2 orang mendampingi dia. Yang satu di kiri dan satu di kanan. Yang di kiri katakan apa kepada dia? Turunkanlah kami dari sini. Yang di kanan bilang apa? Hai orang yang di kiri, engkau dan saya wajib menerima ini. Tapi pada orang ini, dia menunjuk kepada Yesus. Orang ini tidak bersalah apa-apa. Dan dia balik muka kepada Yesus, dia katakan, ingatlah aku. Saat itu juga kasih mengalir dari Kalvari itu. Daripada dia kepada orang itu. Dan kasih itu berkata kepada orang yang di sebelah kanan itu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jaminan keselamatan itu. Yang di sebelah kanan itu menerimanya. Oleh sebab itu saudara, kepada kita yang sudah menerima kasih itu. Mazmur 31 ayat 22 berkata di sana. Daud berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya. Daud mengangkat tangan kepada Tuhan sambil berkata, terpujilah Tuhan karena kasih setiamu. Kasih setia Tuhan itu dapat menyelesaikan segala problema kehidupan kita yang masih porak-poranda. Dapat menyelesaikan segala masalah kehidupan kita. Dikala kita terjepit, dikala kita tidak berdaya, dikala kita tidak mampu mengatasi, maka kalau kita serahkan pada Dia, kasihnya itu akan mengalir langsung untuk menjadi bagian kehidupan kita. Dan kasih itu akan menyelesaikan apapun yang kita alami. Supaya mata kita dapat melihat dan mulut kita dapat memandang bahwa benar Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dan kasih setianya itu tidak pernah berkesudahan. Ini jemaat yang harus kita pegang dalam hidup ini. Oleh sebab itu Daud berkata, segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Dan orang yang berpegang kepada janji Tuhan itu, maka dia tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Dia tidak perlu takut untuk makan apa, minum apa, dan pakai apa. Ingat, burung di udara, dia pelihara, dia siapkan makanan. Bunga di padang, ingat, dia dandani. Sebab dikala bunga itu mulai berkembang dan dia berbunga, maka indah dan elok dipandang mata manusia. Pandanglah kepada sekeliling kita di mana kita berada, betapa indahnya negara kita ini yang Dia sudah ciptakan untuk kita. Segala sesuatu Dia sudah sediakan. Di laut Dia siapkan, di daratan Dia siapkan, di udara pun juga Dia siapkan. Segala sesuatu Dia siapkan. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan semuanya itu bagi kita dan untuk kita. Dan oleh sebab itu marilah kita pegang ini janji Allah itu.
Karena janji Allah itu adalah ya dan amin. Dia sudah berjanji kepada umat pilihannya dikala mereka keluar dari Ramses menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan air susu dan air madu. Walaupun umat itu memberontak terhadap dia dalam kepemimpinan Musa. Walaupun umat itu tidak mau dengaran akan apa yang Musa sampaikan kepada mereka. Tapi kasih setianya dikala mereka lapar, dia memberi makanan pada mereka. Dikala mereka haus, dia memberikan air minuman pada mereka. Dalam menghadapi tantangan dalam peperangan untuk masuk dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan air susu, air madu, kata firman, mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi oleh karena Tuhan yang perintahkan mereka, maka musuh-musuh mereka itu dengan mudah dikalahkan. Dan akhirnya mereka dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang firman Allah berkata, tanah itu penuh dengan susu dan madu. Artinya tanah itu penuh dengan segala berkat dan kasih karunia yang ada di dalamnya, yang Tuhan sudah siapkan bagi umat pilihannya. Walaupun mereka itu seringkali melawan dia, keras tengkuk di dalam mendengarkan firman-Nya. Begitupun juga dengan bangsa kita. Kalau bangsa kita ini tetap kita bersatu, dan kalau kita bergandengan tangan antara satu dengan yang lain, maka saya percaya bahwa tangan nikmat kasih Tuhan yang memandang akan semua itu akan dia turunkan tangan. Dia akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Khususnya dia akan selesaikan apa yang terjadi bagi kehidupan anak-anaknya. Jemaat, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tangan siapakah yang dapat mengangkat dan menghancurkan pandemi COVID-19 ini dari negara kita, bahkan dari bangsa-bangsa di dunia? Manusia dengan segala kepintarannya hanya sebagai, dengarkan kalimat saya, mereka itu adalah sebagai hamba-hamba yang ditugaskan oleh Allah. Tapi mereka tidak sanggup menyelesaikan ini semua. Buktinya masih ada saudara-saudara kita yang masih tergeletak di rumah-rumah sakit. Bangsa-bangsa di dunia masih banyak yang mengalami tantangan dan ada di rumah-rumah sakit. Bahkan negara-negara sekalipun katakan bahwa rumah sakit sudah penuh, banyak dokter juga yang sudah meninggal. Itu kenyataan. Itu merupakan satu teguran bagi kita sekalian. Maukah kita percaya pada Dia? Maukah kita percaya pada kuasanya atau tidak? Maukah kita sama-sama bergandengan tangan dan kita angkat tangan pada Dia yang maha tinggi, maha kuasa, maha penuh dengan kasih. Untuk bersatu kita, bangsa ini kita harus bersatu. Kita harus bergandengan tangan satu dengan yang lain. Pemerintah kita, Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sudah menyampaikan kepada saudara kita Menteri Agama supaya buatlah doa bangsa ini, supaya semua tokoh-tokoh agama itu bersatu untuk kita angkat tangan pada Dia dan berdoa kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah yang sanggup menyelesaikan pandemi COVID-19 ini dari negara kita. Dan kalau Dia turun tangan dan menyelesaikan itu, maka pandemi COVID-19 ini tidak akan kembali lagi. Percaya akan firman Allah. Saya yakin. Tapi kalau kita masih bersandar kepada kepintaran kita, kekuasaan kita, maka saya katakan kepada kita sekalian, walaupun pemerintah sudah mengatakan bahwa sebentar lagi supermarket akan dibuka, tempat-tempat ibadah akan dibuka, tapi masih kenyataan, masih juga ada yang kena pandemi COVID-19. Masih ada juga yang tergeletak. Dan masih ada beberapa daerah yang dikatakan zona merah di sana. Oleh karena ini masalah. Tapi kalau Allah turun tangan
Dan dia menyelesaikan semua itu di dalam Yesus Kristus putranya yang tunggal. Saya yakin dan saya percaya sebentar itu juga. Maka kuasa Roh Kudusnya akan turun. Akan melingkupi bangsa kita, negara kita ini. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sangi Laut sampai ke Pulau Rote. Dia akan bereskan dan dia akan selesaikan semua itu. Dengan hanya sepatah kata saja. Maka Roh Kudus akan membakar pandemi COVID-19 itu dan menanamkannya di dalam neraka di sana. Itu saya yakin, saya percaya akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah Allah yang sanggup menyelesaikan semua ini bagi mereka yang mau percaya dan mengasihi aku. Kalau kita percaya akan kuasanya, kalau kita yakin akan kebenaran firman ini, maka saya percaya dalam waktu yang singkat dia akan selesaikan itu. Firman Allah berkata, iblis itu sudah dikalahkan. Dia tidak mempunyai kuasa apa-apa lagi bagi kehidupan orang-orang percaya. Tetapi kita lihat ekornya masih bergerak. Kalau kita bersandar pada Tuhan, firman-Nya akan menyelesaikan semua itu bagi kita dan untuk kita. Supaya kita dapat melihat kuasa yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu dapat menyelesaikan semua itu bagi kita. Dari situlah timbul keyakinan yang kokoh dalam pribadi kehidupan kita. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukan Allah sembarang Allah. Tapi Dia adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Sebab Dia yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya. Dan sepatah kata saya Dia berfirman, maka semua pun jadi. Kita lihat dalam firman Allah waktu dunia pertama akan dibinasakan oleh Dia karena pemberontakan manusia sudah kelewat batas. Dia datang kepada Nuh lewat firman-Nya, buatkanlah kapal dan engkau dan seluruh keluarga masuk. Binatang-binatang semua engkau kumpulkan berpasang-pasangan masuk dalam bahtera itu. Banyak orang mengejek, seolah-olah Nuh itu gila. Nabi Nuh itu gila. Kok dia bisa membuat bahtera yang begitu besar? Nuh hanya bersandar pada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia percaya pada kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Saudara kekasih-kekasih Kristus, dia lakukan apa yang diperintahkan. Setelah dia selesai, Allah turun dan mengunci pintunya. Pintu daripada bahtera itu. Hujan mulai turun membasahi bumi. Terus membasahi bumi. Hujan itu, air itu tinggi melampaui gunung-gunung. Banyak yang mati. Karena mereka tidak percaya. Karena mereka tidak yakin akan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh. Malahan Nuh sendiri diejek, dihina dan ditantang. Itu kenyataan. Bahtera itu tidak mempunyai jendela. Supaya apa? Supaya Nuh dengan keluarganya jangan memandang ke bawah. Supaya mata Nuh dan keluarga itu memandang ke atas, di mana Tuhannya berada. Begitupun juga kita. Dikala tantangan dan persoalan ini sementara melanda kehidupan kita, bangsa kita dan negara kita. Mari kita sama-sama, bangsaku, dari pemerintah yang tertinggi sampai kepada rakyat jelata. Mari kita angkat tangan pada Tuhan. Kita pandanglah ke atas, jangan pandang ke bawah. Kita pandang ke atas, di mana Allah itu berada, di mana putranya yang tunggal itu berada. Kita pandang ke atas. Dan dikala kita pandang ke atas, maka Dia akan turun tangan untuk memandang ke bawah, melihat kita,
untuk menyelesaikan segala apa yang kita utarakan, kita sampaikan kepada Dia. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia yang jadikan langit bumi dengan segala isinya. Berarti Dia berkuasa atas langit dan bumi. Bukan pohon yang berkuasa, bukan matahari harus berkuasa, bukan binatang-binatang ini harus berkuasa. Tidak. Bukan bintang-bintang itu yang menerangi kita berkuasa. Semua itu Dia jadikan. Dan Dia berkuasa atas semua ciptaannya. Dan kalau Dia sekali saja berfirman kepada ciptaannya itu, maka semuanya pun sesuatu akan terjadi. Yang bernama mujizat akan terjadi. Oleh sebab itu mari menghadapi tantangan ini, kita angkat tangan kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dan marilah kita bagikan kasih ini kepada sesama kita. Teristimewa kepada mereka yang belum mengenal akan kasih daripada Tuhan kita itu. Kita bagikan kepada mereka dengan penuh belayan kasih sayang. Supaya mereka tahu bahwa hidup kita sebagai anak-anak pewaris kerajaan surga, kita itu sudah dibekali dengan satu kata yang bernama kasih. Dan kasih itu harus kita bagikan kepada mereka yang belum mengenal itu. Supaya mereka tahu, mereka yakin dan mereka percaya bahwa kasih yang sudah kita terima dan kita bagikan kepada mereka itu bukan itu daripada kita, tapi itulah kasih daripada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Dan kasih itu dapat mengampuni kita. Dan kasih itu dapat menyelesaikan segala masalah apapun yang kita dapat. Kita lihat ada satu bagian daripada firman Tuhan mengenai orang yang kaya. Orang yang kaya, di mana dia berkata kepada Tuhan, Guru, apakah yang aku harus berbuat supaya aku bisa selamat? Dalam Markus 10 ayat ke-21, Yesus memandang orang kaya itu. Dengan menaruh kasih kepada orang kaya itu, supaya orang kaya itu mau mendengar apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus perlukan supaya dia bisa selamat. Yesus katakan, apa yang sudah engkau lakukan itu sudah bagus dan sudah baik. Tapi ada satu yang harus aku katakan kepadamu. Pulanglah hai orang kaya, jual segala hartamu, lalu uang itu engkau bagikan kepada orang-orang miskin yang susah. Ibu bapa, anak-anakku, saudara-saudaraku yang kekasih yang mendengarkan firman ini, kita melihat dikala orang kaya itu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, pergilah, hanya satu saja, semua yang kau sudah lakukan bagus, baik. Sampai-sampai Tuhan Yesus katakan apa? Tuhan Yesus memandang orang kaya itu dengan menaruh kasih kepada dia. Berarti Tuhan Yesus sudah menerima dia dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memandang dia dengan penuh kasih. Tapi ada satu yang Tuhan Yesus minta lagi daripada dia. Aku tahu engkau punya harta kekayaan banyak. Aku tahu engkau dapat harta kekayaan itu dari mana. Aku tahu, karena aku adalah Allah yang Maha Tahu. Dan segala kekayaan yang ada pada engkau itu bukan milik engkau, tapi itu juga milik aku. Jualah segala milik yang ada pada engkau itu. Bagikan itu kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Lalu marilah dan ikutlah aku.
Satu jaminan yang Yesus mau memberikan kepada orang kaya ini. Tapi karena hatinya melekat dengan harta dunia ini, maka apa yang terjadi? Dia pergi meninggalkan Tuhan. Berarti dia tidak dapat menerima kasih daripada Tuhan. Saudara, berkat yang kita terima itu bukan sepenuhnya milik kita. Berkat itu adalah titipan Tuhan kepada kita, di mana kita harus melihat orang-orang banyak yang lapar. Di mana kita melihat bangsa kita ini banyak yang masih miskin, lapar, susah. Coba kita angkatlah muka kita lah, kita lihat di gunung-gunung di sana, rumah-rumah di sana, kampung-kampung di sana, desa-desa di sana. Masih banyak orang yang lapar, masih banyak orang yang susah, masih banyak orang yang miskin. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, apakah aku sebagai direktur atau komisaris atau aku sebagai salah satu pimpinan daripada sebuah departemen, aku punya gaji besar, aku punya rezeki banyak. Ingat, di dalam rezekimu yang engkau terima daripada Tuhan itu lewat jerih payah. Di situ ada Tuhan punya miliknya. Firman Allah berkata, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan syukur, ada persembahan untuk pembangunan gereja, ada persembahan untuk orang-orang miskin, ada persembahan-persembahan lainnya. Kalau engkau jujur memberikan itu dan membagikan itu kepada orang-orang yang susah. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menderita, banyak. Apalagi gereja ditutup, tidak bisa berbakti. Dari mana pendeta-pendeta mau dapat berkat, gaji dan sebagainya. Ada pendeta-pendeta juga yang lapar. Lihat, berkat yang berkelebihan, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ada bagian Tuhan di dalamnya. Berikan ini kepada hamba-hambamu, berikan ini kepada, salurkan ini kepada orang-orang miskin, janda-janda, anak-anak yatim piatu, duda-duda miskin, orang-orang yang sudah ada di panti-panti asuhan. Berikan itu, bantuan itu kepada mereka. Karena itu ada berkat Tuhan di dalam. Berkat yang engkau terima itu ada berkat Tuhan di dalamnya. Sebagai kenapa firman Allah berkata, beri maka kepadamu juga diberi. Sukata yang berumpar riuh akan masuk ke haribaanmu. Berarti kita memberi itu artinya kita menerima. Dan kalau kita memberi dengan jujur kepada pekerjaan Tuhan, kepada orang-orang yang susah, yang lapar, yang miskin, maka Tuhan akan menggantikan itu dengan berkat berkelipat ganda. Jangan takut. Saat ini ada orang yang sudah sampai miliuner, punya uang begitu banyak sampai entah mau simpan di mana lagi, sampai dia gali tanah, dia simpan di dalam tanah. Emas-emasnya begitu banyak, dia simpan. Saudara, simpanlah hartamu di sorga. Simpanlah, karena di dunia ngengat akan makan, korupsi akan merajalela, banyak masalah akan terjadi. Mungkin rumah terbakar, akibatnya harta bendamu ludes terbakar. Dari nol engkau akan kembali kepada nol. Tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, dan kalau dia diberkati oleh Tuhan, dia harus tahu di dalam berkat itu ada berkat untuk orang-orang miskin. Inilah orang kaya. Dikala Yesus katakan pulang juallah, dia tidak dapat melaksanakan itu. Dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Oleh sebab itu kita lihat banyak saudara kita, banyak terjadi masuk penjara dan sebagainya. Jabatan-jabatan dicopot. Karena apa? Itu. Mereka lupa. Dan uang itu adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka lupa. Dan kalau kita melayani Tuhan, kita hanya bersandar kepada uang, maka kita akan binasa. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dan kita melaksanakan amanat agung Tuhan, kita melaksanakan perintah baru yang Tuhan katakan kepada kita lewat firman pada hari ini dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 dan ayat ke 35
4 dikatakan sana, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Arti daripada firman ini ialah, kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan kita punya sifat dan karakter seperti orang kaya itu. Tetapi kita juga harus menengok kiri kanan kita, janda-janda miskin, orang anak yatim piatu, orang-orang yang susah, yang tidak punya apa-apa, mungkin beras tidak ada. Kita bagi. Jangan sampai Tuhan tagih kita di sana. Kita bagi kepada mereka. Kita mengasihi mereka. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Dan ayat ke-35 dikatakan sana, dengan demikian semua orang tahu bahwa orang yang suka memberi dan suka mau mengasihi orang-orang yang lain yang berkekurangan, mereka itu adalah murid-murid Tuhan. Ingat, harta kekayaan yang kita tumpuk bukan milik kita, tapi di situ ada milik Tuhan. Pandang dan lihatlah akan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, janda-janda, anak-anak yatim piatu itu. Jangan hanya lihat kepada orang-orang yang seiman dengan kita saja, tapi lihat kepada saudara kita yang lain, yang untuk makan satu hari satu kali saja mungkin ada susah, apalagi makan satu hari 2 kali. Pandanglah di situ, lihat ke arah mereka, dan kalau engkau lihat ke arah mereka dan engkau melangkah dan engkau membantu mereka lewat berkah yang Tuhan sudah berikan kepada engkau, karena berkah yang ada pada engkau itu bukan saja milik engkau, tapi ada milik Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan perintahkan, berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Dan kalau kita laksanakan itu, maka firman Tuhan katakan apa? Engkau tidak akan berkekurangan, karena hidupmu ada di dalam tanganmu. Resikomu ada dalam tanganmu, usahamu ada dalam tanganku. Segala berkat yang akan masuk kepadamu, semua dalam genggaman kuasamu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu salah satu hukum. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita diberkati, kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Dan kalau kita laksanakan itu dengan penuh kejujuran, maka Tuhan akan memberkati kita sekalian. Sehingga apa yang dikatakan di sini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari jemaat kekasih Kristus, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapakku di surga, walaupun mungkin belum sempurna apa yang hamba sampaikan pada hari Sabat ini untuk anak-anakmu yang berada di rumah tangga mereka masing-masing, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan menyempurnakan setiap perkataan firman yang hamba sampaikan pada hari ini, supaya akan mengalir kasih-Mu kepada mereka semua, supaya mereka tetap setia untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki mereka lakukan, yaitu mereka bersama-sama dengan keluarga mereka. Pertama-tama dapat menerima firman ini sebagai satu anugerah bagi mereka untuk kehidupan mereka di tengah-tengah tantangan di mana negara kita sementara menghadapi suatu tantangan yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19, Bapa. Sehingga Tuhan pindahkan ibadah dari rumah Tuhan kepada rumah tangga anak-anak-Mu,
Tuhan memberkati mereka semua dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus akan lebih lagi berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa dalam menghadapi segala tantangan dan persoalannya, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan bagi setiap orang-orang yang percaya, bagi setiap bangsa dan negara yang mau mengangkat tangan dan berserah diri dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Itulah hamba yakin dan hamba percaya. Terima kasih banyak Bapa. Sempurnakan segala firman yang sudah hamba sampaikan ini kepada mereka masing-masing sesuai dengan tantangan-tantangan yang mereka hadapi Bapa. Baik dalam masalah ekonomi, baik dalam masalah sakit penyakit. Hamba menyerahkan seluruh jemaat, hamba serahkan seluruh umat-Mu, hamba serahkan bangsa dan negara ini, hamba serahkan pemerintah kami, hamba serahkan semua hamba-hamba Tuhan. Hamba serahkan semua itu ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mari Tuhan, hamba mohon Engkau turunkan tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Engkau alirkan kasih yang sempurna itu kepada kami sebagai orang-orang percaya dan kepada kami bangsa ini Bapa. Kepada bangsa-bangsa di dunia. Supaya tantangan-tantangan yang kami hadapi berupa pandemi COVID-19 ini, Tuhan dapat angkat itu dari bangsa kami, dari jemaat kami yang kalau ada kena itu Bapa, dari bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan lemparkan itu ke alam maut di sana Bapa. Karena hamba yakin dan hamba percaya bahwa firman yang kami dengar mempunyai kuasa. Dan firman itu adalah kuasa yang turun dari surga, yaitu Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, yang dapat menyelesaikan semua ini bagi bangsa kami Bapa, bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang sementara menderita di rumah-rumah sakit. Bahkan para dokter dan perawat sekalipun juga ada yang kena Bapa. Tolong selamatkan mereka semua oleh kuasa firman-Mu Bapa. Hamba percaya mujizat Tuhan itu masih berada pada kami, pada bangsa kami ini Bapa. Kalau Tuhan berkehendak maka sebentar itu saja apa yang terjadi ini akan segera Tuhan angkat itu dari bangsa kami Bapa. Terima kasih menghadapi tantangan ini, banyak anak-anak Bapa yang membutuhkan kehidupan. Mereka membutuhkan uang, mereka membutuhkan segala macam kebutuhan untuk hidup mereka Bapa. Sembako dan lain-lain. Tuhan, mari hamba berdoa kepada anak-anak Tuhan yang mempunyai berkat yang berkelebihan, kepada anak-anak Tuhan yang kaya, supaya mereka dengan penuh sukacita dapat mengalirkan sebagian daripada berkat yang mereka terima daripada Tuhan itu kepada anak-anak-Mu yang membutuhkan, kepada hamba-hamba-Mu yang membutuhkan, kepada gereja yang membutuhkan, untuk disalurkan kepada jemaat Tuhan. Hamba menyerahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus mau bekerja kepada setiap anak-anak Tuhan yang mempunyai kelebihan berkat, supaya mereka dapat alirkan itu Bapa kepada hamba-hamba-Mu untuk dibagikan dan disalurkan kepada umat-Mu yang membutuhkan dan mengharapkan itu Bapa. Bahkan bukan saja kepada kami umat-Mu, tetapi juga kepada bangsa kami Bapa. Banyak yang berteriak sembako, banyak yang berteriak kelaparan, kesulitan kehidupan. Hamba berdoa untuk mereka semua Tuhan. Tuhan tolong berkati pemerintah bangsa dan negara kami ini Bapa. Berkati semua para menteri-menteri yang mendampingi Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin. DPR RI, MPR RI, DPR, DPD RI, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, kepala-kepala desa, dan perangkat-perangkat desa,
DPRD tingkat 1, tingkat 2 Tuhan. Tim-tim yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membagikan sembako supaya mereka menyalurkan itu Bapa. Dengan penuh sukacita, dengan jujur kepada setiap umat-Mu, setiap bangsa kami yang membutuhkannya Bapa. Jangan seperti yang terjadi di Sumatera Utara, di mana berkat yang Tuhan berikan lewat pemerintah kepada masyarakat di daerah di Sumatera Utara itu dikumpul sehingga hujan dan semua itu busuk, dan pemerintah mengeluarkan uang 13 miliar lebih Bapak untuk sembako itu supaya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan Bapak. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah daerah. Akibatnya busuk Bapak. Tidak dapat dipergunakan oleh bangsa, oleh rakyat Sumatera. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan mengetuk pintu hati pimpinan-pimpinan daerah, supaya mereka dapat melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Supaya segala berkat yang dianggarkan itu supaya mereka bagikan. Tuhan tolonglah. Hamba serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, berkati pemerintah kami Bapa. Presiden Jokowi dan Maruf Amin dalam memimpin bangsa dan negara ini bersama menteri-menterinya dan semua aparat pejabat-pejabat tinggi negara ini Bapak, sampai kepada DPR dan sebagainya. Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka dapat merasakan apa yang rakyat kecil di desa-desa yang dapat merasakannya Bapak, yaitu tentang kesulitan dan kesukaran akan kehidupan dari hari lepas hari Bapak. Tolong Bapak, biar Roh Kudus dapat bekerja dan mengingatkan pemerintah kami, supaya pemerintah kami boleh dapat melakukan semua itu dengan penuh sukacita dan jujur kepada setiap rakyat Indonesia yang membutuhkan itu semua Bapak. Terima kasih Bapakku yang baik. Segala pergumulan daripada pemerintah bangsa kami ini Bapak, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena pemerintah kami ini diangkat dan dibentuk oleh Tuhan itu sendiri, oleh pemilihan umum yang sudah sah dilaksanakan. Oleh sebab itu berkati Presiden Jokowi dengan seluruh keluarganya dan seluruh para menteri dan seluruh keluarga menteri-menterinya. Begitupun juga Bapak, pejabat-pejabat tinggi negara ini sampai kepada TNI dan Polri, supaya mereka dapat melaksanakan, dapat membantu pemerintah ini Bapak dengan penuh sukacita. Dan mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah ini Bapak. Sehingga rakyat kecil dapat merasakan akan program yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat sampai kepada desa-desa supaya dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak, hamba juga berdoa kepada umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah sakit karena pandemi COVID-19 ini Bapak. Tuhan tolong jamah mereka Bapa dengan darah-Mu Yesus. Berkati segala obat-obat, makanan, minuman yang diberikan oleh para dokter, para suster, dan para perawat kepada mereka Bapa. Tuhan memberkati itu semua dan urapi semua itu dengan darah Yesus. Sehingga mereka makan, maka darah Yesus akan menyembuhkan mereka. Karena itulah firman-Mu Bapa. Oleh birur-Mu setiap orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapakku yang baik. Hamba juga menyerahkan khususnya para dokter-dokter lagi Bapak, berkati mereka, jaga mereka, lindungi mereka Bapak. Berikan hikmat, marifat dan akal budi bagi mereka sehingga mereka dapat menentukan obat-obat yang dapat menyembuhkan umat-Mu, bangsa kami ini yang sakit. Tuhan di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Supaya semua itu berjalan dengan lancar Bapak, dengan tidak ada halangan. Jauhkan masalah korupsi daripada bangsa kami ini Bapak. Tuhan tolong bangsa kami ini, berkati mereka, pejabat-pejabat tinggi negara kami ini Bapak. Menteri BUMN Erick Thohir dengan program yang begitu indah Tuhan, untuk mau menghancurkan segala koruptor-koruptor di Indonesia Bapak, supaya itu Tuhan berkati supaya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Begitupun juga dengan Jokowi dengan segala programnya, Maruf Amin dengan segala programnya untuk bangsa dan negara kami ini Bapak. Supaya dalam waktu yang singkat
negara kami sudah dipulihkan oleh kuasa daripada Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kami percaya Dialah yang sanggup menyelesaikan semua ini bagi kami, untuk bangsa kami, dan untuk bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah anak-anakku, cucuku yang mendampingi hamba dalam program ini Bapa. Berkati mereka semua dengan rumah tangga. Umat-Mu yang kesulitan kehidupan, tolonglah mereka Bapa. Terima kasih. Kapan kami akan beribadah di dalam rumah-Mu, semua itu kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan Engkau akan menentukan itu bagi kami semua Bapa. Sehingga kami, jemaat-Mu Bapa, kami dapat kembali ke tempat-tempat ibadah. Begitupun juga saudara kami, umat yang lain, umat Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya, agama-agama yang sudah disahkan oleh negara kami Bapa, supaya mereka akan kembali dengan penuh sukacita, dengan aman dan tentram untuk beribadah di tempat-tempat ibadah mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami segerakan seluruh kehidupan kami semua dan pergumulan hamba-Mu bersama anak-anakku, cucuku, teman-temanku, dan seluruh jemaat, bahkan pergumulan hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan tolong kami. Tuhan selesaikan semua itu bagi kami Bapa. Dan Tuhan berkatilah kami, hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Bapa. Terima kasih gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya kembali dalam waktu yang singkat dibuka dengan tidak takut dan gentar akan pandemi COVID-19 ini Bapa. Karena Tuhan akan menghancurkan dan menyelesaikan semua itu bagi kami, bangsa kami, negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan dan meteraikan setiap perkataan firman yang sudah Hamba sampaikan, dan sempurnakan itu bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya, dan semua orang yang mau mendengarkan firman yang Hamba sampaikan pada hari ini Bapa, untuk menjadi berkat dan pegangan bagi mereka, dan sempurnakan apa yang sudah Hamba taburkan bagi mereka Bapa. Biar Roh Kudus akan menggerami mereka semua, sehingga mereka mau setia, mau mendengarkan firman dan beribadah di tempat rumah tangga mereka masing-masing setiap hari Sabat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami Bapa. Lalu Bapa meringkat telinga Bapa yang penuh kasih, dengar dan sambut doa sembahyang kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa. Yang kami naikkan pulang pada Bapa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Sabat ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian sebelum kita masuk untuk mendapat berkat daripada Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Untuk menerima berkat
daripada Tuhan. Jemaat, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, aminkan firman Tuhan yang kau sudah dengar pada hari Sabat ini. Sambutlah firman itu, angkatlah tanganmu pada Tuhan, lalu marilah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini esok terus kekal, sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima